Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah, kali ini izinkan saya menyampaikan kupasan tentang membedakan saum dan imsak. Saum adalah mukmin atau diri kita atau ruh sebagai kepercayaan Tuhan yang sedang menghuni tubuh ini untuk mempuasakan hawa nafsu. Itu kepahaman tentang saum. Padahal hawa nafsu itu pada bahasan terdahulu disebut dengan setan. Dia adalah bukan wujud subjek, tapi dia adalah sifat. Hawa nafsu dunia setan itu sifat, bukan subjek. Dia pasif, kitalah yang mengaktifkan. Oleh karena itu, kepahaman tentang mukmin mempuasakan hawa nafsu artinya kita sebagai mukmin berkewajiban untuk menahan diri supaya tidak bertindak dan berkata, atau supaya tidak berperilaku dengan mereferensi hawa nafsu. Oleh karena itu, saum sesungguhnya sifatnya non fisik. Saum adalah kinerja hati sebenarnya. Nah, bagaimana dengan imsak? Bagaimana dengan tidak makan dan tidak minum? Itu sesungguhnya imsak. Imsak itu artinya kita juga bermakna menahan, yaitu menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama suami istri di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal kesemuanya itu halal. Nah, kedudukan imsak, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama suami istri itu adalah sebagai riyadhah, latihan kita. Allah memberi contoh kepada kita bahwa sebulan penuh bulan Ramadan ini kita disuruh berriyadhah, latihan menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan bersenggama, untuk dijadikan referensi. Seperti itulah cara kita menahan diri untuk tidak berbuat dan bertindak, berperilaku dengan hawa nafsu. Artinya, apabila kita hanya berpengetahuan tentang tidak makan dan tidak minum setelah bersenggama, tapi kita tidak tahu tentang esensi Ramadan, yaitu kita supaya tidak bertindak dengan hawa nafsu, maka itulah kemungkinan besar yang diingatkan oleh Rasulullah bahwa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga atau haus, karena hanya itu tahunya, tidak tahu tujuan pokoknya, tidak tahu hajat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa atau berimsak. Berpuasa tidak makan, tidak minum, dan tidak bersenggama di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari di bulan Ramadan. Nah, orang yang dapat bersaum, yaitu menahan, tidak bertindak dan berkata mereferensi hawa nafsu, inilah yang kemudian mendapat berkah. Maka orang yang berlatih bulan Ramadan lalu 11 bulan berikutnya dapat berbuat dengan esensi Ramadan itu, dialah yang dapat berkah. Disebutlah Ramadan bulan yang berkah. Dialah yang diampuni. Disebut bulan Ramadan bulan ampunan. Bukan Ramadan yang mengampuni, tapi kinerja hati kita itu datang kepada Allah. Kita tertolong tidak bertindak dengan hawa nafsu di hadapan Allah, itulah kita namanya taubat. Di tempat taubat itulah kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, maka berkah latihan bulan Ramadan kita itu idkhum minan nar, nantinya terbebas dari api neraka karena kita sudah diampuni oleh Allah. Intinya sebenarnya, nah, saum itu adalah pembebasan diri kita dari perilaku mereferensi hawa nafsu, sebagaimana membebaskan diri kita untuk menahan, untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari karena kita mampu menahannya. Itulah yang diinginkan hikmahnya, kita dapat mampu menahan supaya tidak bertindak dan berkata mulai Ramadan ini sampai 11 bulan berikutnya nanti, kemudian kita namanya kembali ke fitrah diri, yaitu
itu pembawaan diri, yaitu tentang kesucian diri. Yang fitri itu adalah kita selalu berbuat baik sesuai dengan hati nurani. Demikian sementara, kiranya bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.